Baik, Bapak Ibu, demikian tadi beberapa persembahan dari kami. Bapak Ibu, kita akan segera mulai untuk acara webinar ini dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join di webinar ini. Semoga acara ini lancar nanti sampai di siang hari nanti. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya dan selamat bergabung dalam acara kami, webinar wisata virtual Kampung Cibunut. Webinar ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat STY Ekuitas. Jadi ini adalah merupakan program pengabdian yang setiap tahunnya, setiap dosen STY Ekuitas memang diwajibkan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Jadi ini adalah bentuk hasil dari pengabdian kami, di mana kami membina salah satu kampung Cibunut yang ada di Kota Bandung, dan ini merupakan satu kampung yang menarik sekali untuk kita bisa gali lebih banyak. Nanti Bapak Ibu semoga terinspirasi dengan webinar yang kami lakukan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang terhormat Kepala Bidang Kepariwisataan Bapak Edward Palindungan, Esos MT, yang segera akan join di room ini. Mudah-mudahan tidak terkendala dengan jaringan dan sinyal. Kemudian di sini juga sudah hadir Ketua LPPM STY Ekuitas, Bapak Dr. Dito Rinaldo SEMM. Kemudian di sini juga sudah hadir tim pengabdian masyarakat, di mana di sini salah satunya adalah saya, Mutia Trisatya, Esos MSI MSMCT selaku Ketua Pengabdian. Kemudian di sini juga sudah hadir Ibu Dr. Ayi Tejaning
Tejaningrum, SEMT. Selamat pagi Ibu. Kemudian ada juga Ibu Dr. Hanifah, SEMSI, AKCA, QEA, CACP, CAPM, CAPF. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertatap muka secara virtual dalam acara webinar wisata virtual Kampung Cibunut. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk mengawali acara ini, perkenankan saya membacakan susunan acara hari ini. Jadi diawali dengan sambutan, nanti sekaligus pembukaan dari Ketua LPPM STI Ekuitas, kemudian nanti pemaparan narasumber di sini dari tim pengabdian masyarakat STI Ekuitas yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Ayi Tejaningrum, SEMT, kemudian nanti ada tanya jawab dan juga penutup. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di acara berikutnya, sebelumnya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu bisa dilakukan di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing, dan kita duduk dengan tegap. Lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan dari Ketua LPPM STI Ekuitas kepada Dr. Dito Rinaldo SEMM. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mutia Trisatya dan tim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Bapak Edward Parlindungan, Esos MT, selaku Kepala Bidang Kepariwisataan. Kemudian yang kami hormati pengelola, kemudian warga kampung Desa Wisata Cibunut, ya, serta tim pengabdian dari STI Ekuitas yang diwakili oleh Ibu Mutia Trisatya, Esos MSI MSMCT, kemudian Dr. Ayi Tejaningrum SEMT, Dr. Hanifah SE MSI AK CA dan CAQIA. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahmi
pada hari ini di acara pengabdian masyarakat STIE Ekuitas, meskipun ya hanya di online ya, hanya di online karena mengingat situasi yang memang belum memungkinkan untuk kita bertemu tatap muka ya. Nah, saya mewakili STI Ekuitas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak sehingga acara hari ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berlangsung lancar, ya, berlangsung dengan baik sampai dengan akhir acara nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa kami selaku akademisi memiliki kewajiban, salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, melalui program ini diharapkan tentunya berbagai pihak, ya, pemerintah, akademisi, kemudian komunitas, ya, media, itu bisa berkolaborasi sehingga bisa bersinergi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya. Sekali lagi saya mewakili lembaga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah diberi kesempatan ya tim kami di sini untuk bisa melakukan pengabdian ya, karena memang banyak sekali ya tim-tim pengabdian itu mengalami kendala ya di tengah pandemi ini untuk melakukan program pengabdian, tapi alhamdulillah tim Ibu Mutia, Ibu Dr. Ai, Ibu Dr. Hanifah diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa melakukan pengabdian, dan mudah-mudahan acara program pengabdian ini benar-benar memberikan manfaat kepada kita semua ya, khususnya kepada masyarakat Kampung Cibunut ya, sehingga desa ini atau kampung ini bisa menjadi benar-benar desa wisata yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia ya, bahkan di dunia nantinya. Itu harapannya. Ya, tidak untuk menyingkat waktu ya, tidak berlama-lama, saya mewakili lembaga secara resmi ya membuka acara program pengabdian pada masyarakat STI Ekuitas yang dilaksanakan oleh tim pengabdian Ibu Mutia, Bu Ai, dan Bu Dr. Hanifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dito Rinaldo, SEMM, atas supportnya dan berkenan untuk menyediakan waktunya untuk membuka acara webinar ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk pemaparan narasumber, kita akan foto bersama dulu. Bapak Ibu boleh diaktifkan videonya. Kita akan capture untuk ya, baik. Baik, 1, 2. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dr. Dito Rinaldo, karena kebetulan Bapak mau ini sampai akhir? Saya sepertinya harus berangkat ke kampus ini. Iya, Ibu baik. Mutia, Bu Ai, Bu Hanifah, mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir. Mungkin nanti saya sambil di jalan mungkin bisa dengar ya. Iya. Nanti saya mungkin bisa di ini aja, Bu Mut. Saya live dulu sebentar, nanti dari handphone saya gabung lagi. Baik, terima kasih ya, Pak Dito. Terima kasih banyak Bu Muti, sukses acaranya Bu Muti, Bu Dr. Ai, Bu Dr. Hanifah. Saya pamit sebentar ya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk untuk di acara selanjutnya. Ini yaitu kita masuk di pemaparan narasumber, dan di sini ada moderator yang akan range acara kita sampai nanti di akhir. Jadi nanti untuk moderator kita hari ini adalah Ibu Dr. Hanifah, SEMSI, AKCE, QE, CACP, CAPM, CAPF. Beliau ini memang gelarnya yang paling panjang karena sertifikasinya sangat luar biasa dan sangat aktif dan produktif sekali. Beliau selain menjadi dosen STI Ekuitas, beliau juga adalah Ketua Satuan Pengawas Internal STI Ekuitas di Yayasan Bank BJB. Lalu beliau juga di sini sebagai tenaga ahli di Intan Smart Nusantara
pengacara dan juga tenaga ahli di Intan Mega Mandiri, dan juga beliau adalah seorang trainer juga, dan ini CV-nya panjang sekali sampai 14 halaman. Bapak Ibu, sangat produktif sekali Ibu Dr. Hanifah ini untuk dari kegiatan penelitiannya, kemudian pengabdian masyarakat dan sebagainya. Nanti Bu Hanifah juga bisa sharing-sharing mungkin mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh beliau. Baik, Bapak Ibu, kita akan menghadirkan Ibu Dr. Hanifah. Dipersilakan Ibu, boleh tepuk tangan virtualnya. Baik, silakan Ibu Hanifah. Iya, baik. Silakan Ibu. Oh, Bu Hanifahnya terlempar ya sinyalnya. Baik, kalau Bu Hanifah, mohon maaf Bapak Ibu, kita menunggu. Ada? Oh ya, siap. Baik, silakan Ibu. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Dito selaku Ketua P3M, kemudian kepada yang terhormat Bapak Edward Palindungan sebagai Kepala Bidang Pariwisata, dan para peserta yang hadir di sini, serta tak lupa kepada yang terhormat narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Ayi Tejaningrum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah di hari ini kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini untuk mengikuti acara webinar wisata virtual Kampung Cibunut. Mudah-mudahan apa yang nanti dipaparkan oleh narasumber kita, Bu Dr. Ayi Tejaningrum, memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita ya Bu Budi. Ini adalah narasumber kita, namanya Dr. Ayi Tejaningrum. Ya, beliau adalah dosen STIE Ekuitas, ya, lahir di Tasikmalaya tahun 1965. Adapun alamat rumahnya adalah di Komplek Bumi Panyawangan. Ya, beliau ini pengalaman yang sangat luar biasa, sudah menjulang tinggi ya, 30 tahun lebih menjadi seorang trainer, ya, trainer leadership pada lebih dari 2000 kelas perusahaan. Kemudian beliau juga praktisi kepemimpinan lebih dari 20 tahun, merupakan asesor kompetensi di Kementerian BUMN, kemudian assessment endurance leadership test leadership test lebih dari 45 atau 26 perusahaan. Kemudian dia juga sekitar 900 leader selama 3 tahun. Kemudian memiliki kompetensi ya di beberapa bidang, integrity, empowering, leadership, customer focus, strategi, manajemen. Dan beliau yang sekarang digarap adalah tak lupa menjadi seorang pengusaha ya, pengusaha atau owner ayam bakakak ya, ayam bakakak kampung. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Ini Bu Ayi narasumber kita ya. Oke, mungkin itu singkat daripada Dr. Ayi Tejaningrum. Untuk itu saya persilakan Bu Dr. Ayi untuk mempresentasikan mungkin ya, mempresentasikan tentang wisata virtual Kampung Cibunut. Nah, selama 60 menit ya kalau nggak salah Bu Muti, selama 60 menit. Nah, kemudian nanti kalau memang ada yang ditanyakan silahkan chat di online, mungkin nanti akan saya bacakan. Begitu aja mungkin dari saya, silahkan Ibu Dr. Ayi Tejaningrum untuk mempresentasikan. Bu Ayi masih. Ya. Terima kasih Ibu Dr. Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua semoga dalam kondisi sehat walafiat. Saya lihat di sini ada semua teman-teman dosen yang mungkin juga punya tugas untuk pengabdian. Saya percaya Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini juga mungkin sudah melakukan pengabdian dan mungkin ada yang jauh lebih bagus dibanding dengan kita. Kita hanya coba untuk sharing apa yang sudah kami lakukan berkenaan dengan pengabdian tahun 2020-2021.
Terima kasih kepada STI Ekuitas yang hari ini diwakili oleh Ketua P3M, Bapak Dr. Dito, karena yang kami lakukan dalam proses pengabdian ini adalah pure 100% didanain oleh STI Ekuitas. Jadi kami setiap tahun selain ikut membuat program pengabdian dan penelitian kepada Dikti, kami juga setiap dosen dapat jatah biaya anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengabdian. Yang terhormat perwakilan dari Dinas Pariwisata Kota Bandung, terima kasih sudah hadir di ruangan ini karena aktivitas kami dalam program pengabdian kita kali ini banyak berinteraksi dengan pengembangan pariwisata. Izin saya untuk menyampaikan slide dari kegiatan pengabdian kami, moga-moga bisa menginspirasi teman-teman semua, ya nanti kita diskusi, barangkali bisa memberi masukan, perbaikan dalam program pengabdian ini. Sebentar, sudah ada? Sudah kelihatan? Ya, sudah Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kami bertiga, saya sendiri Aiko Janingrum dengan sebagai anggota, ketuanya adalah Ibu Mutia, karena beliau ini 100% paling aktif di antara kami, karena mungkin paling muda. Kalau kami nerima aja apa yang dilakukan oleh Ibu Mutia, ya. Ibu Mutia dan juga Bu Hanifah, tahun ini kami ngambil konsep membuat video wisata virtual di Kampung Cibunut. Jadi produk akhir dari program pengabdian ini, ada videonya, nanti akhir dari presentasi ini akan kami tayangkan. Video ini untuk membantu supaya masyarakat, tidak hanya di Indonesia, barangkali di dunia, tahu bahwa ada sesuatu yang unik di Kampung Cibunut, Kota Madya, Bandung. Jadi judul pengabdian ada wisata virtual Kampung Kreatif Cibunut Vines. Bapak dan Ibu, ini adalah anggotanya, tadi sudah disampaikan Bu Mutia, saya sendiri, dan juga Ibu Hanifah. Ya, seperti kita pahami bahwa dosen itu pasti akan memiliki 3 tugas, bukan saja kewajiban secara administrasi kepada Dikti, karena kita sudah sama-sama memiliki sertifikasi, tapi juga berupa bentuk pengabdian kami kepada masyarakat khususnya adalah masyarakat yang tertimpa kondisi COVID tahun ini. Jadi dosen punya tugas penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Ya, nah, pengabdiannya kami ngambil di daerah namanya Kampung Cibunut. Kalau Bapak dan Ibu belum pernah datang ke sana, ini kampungnya begitu luar biasa, bagus ya Pak. Ini jalan masuk penuh dengan warna-warna, ini disebut juga gang mural, jadi Bapak dan Ibu bisa selfie, bisa foto-foto bersama atau juga bersama keluarga, dan juga Bapak dan Ibu bisa menikmati alam yang penuh dengan hijau. Masing-masing masuk ke Kampung Cibunut yang areanya kurang lebih barangkali 1 kilometer persegi, Bapak bisa masuk ke berbagai macam gang dengan berbagai macam tema. Ini kami pada saat melakukan program pengabdian. Seperti kita pahami bersama, yang melatar belakangi dari kegiatan pengabdian ini adalah dengan adanya COVID-19, Bapak dan Ibu sudah jelas beberapa sektor usaha tidak saja di Indonesia, juga mungkin di dunia ini lumpuh. Di antaranya ada industri pariwisata, berikutnya industri transportasi, mungkin juga mal-mal juga tutup di awal-awal COVID terjadi, juga industri fashion, makanan, semua industri yang berbasis offline, ketemu langsung dengan konsumen, pada saat itu ditutup oleh pemerintah, dan pasti kena imbas yang luar biasa adalah ke Kampung Wisata Cibunut. Bapak dan Ibu, saya sampaikan dulu saya juga menyaksikan sendiri ketika sebelum COVID, karena kita juga sering melakukan pengabdian di sini, kadang-kadang ada 2-3 bis dari berbagai macam desa atau juga kecamatan di Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat untuk melakukan kunjungan. Kadang-kadang ada yang bersifat personal, kadang-kadang juga ada kelompok ibu-ibu PKK, kadang-kadang juga dari dinas-dinas, dan juga dari mahasiswa-mahasiswa, sekolah-sekolah dasar, SMA, SMP, SMA, bahkan orang asing pun banyak berkunjung ke Kampung Cibunut. Sehingga ekonomi di Kampung Cibunut ini tumbuh luar biasa.
Bapak dan Ibu, kalau kita datang ke sana, kita akan ketemu dengan makanan khas yang disajikan oleh masyarakat. Ada kulinernya di situ, juga ada homestay bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut dari kegiatan Kampung Cibunut. Jadi semenjak COVID-19 yang berkunjung turun 50-70% saat ini. Bahkan pada awal-awal COVID terjadi, di bulan Maret, April 2020 itu bisa 90 bahkan 100%, bahkan 0 konsumen yang datang. Akhirnya dari situ kami punya ide bagaimana kalau Kampung Cibunut ini kita film dan kita buatkan wisata virtual. Jadi masyarakat masih bisa menikmati bagaimana kondisi Kampung Cibunut dan berharap nanti kalau COVID ini sudah hilang dari bumi, orang-orang bisa berbondong-bondong untuk bisa kembali berwisata, melihat secara real bagaimana kondisi kampung wisata Cibunut ini. Apa keunikan dari kampung wisata Cibunut ini? Bapak dan Ibu, kalau kita datang langsung di kampung wisata Cibunut memiliki konsep yang sangat unik. Kampung ini ada pengolahan sampah di belakang. Jadi Ibu bisa sambil jalan sekitar mungkin 400-500 meter dari depan gang itu, nanti menuju ke satu titik di paling belakang ada pengolahan sampah. Dia menerapkan konsep zero waste, yang dimana semua sampah, baik sampah basah ataupun sampah kering, dia akan pisahkan. Nah, yang sampah basah ini mereka olah, ya. Jadi aktivitas di Kampung Wisata Cibunut paling banyak diminati dan dilakukan oleh wisatawan yang datang ke Kampung Cibunut pada hari-hari akhir pekan untuk melihat bagaimana proses pengolahan sampah. Ya, wisatawan mengetahui cara pengolahan limbah organik menjadi biogester. Jadi ada mungkin area sekitar 100 meter persegi, rapi, bersih, dan wangi walaupun bertumpuk-tumpuk sampah. Jadi sampahnya sama masyarakat dipisahkan yang organik dan non-organik. Yang organik ini beliau diolah di situ menjadi biogester. Apa itu biogester? Suatu sistem yang mempercepat pembusukan bahan-bahan organik. Jadi bekas makanan dari penduduk di situ dengan sistem biogester mempercepat proses pembusukan bahan organik. Dari proses ini akan terbentuk biogas dan senyawa lainnya melalui proses pembusukan anaerob, ya. Dari proses ini akhir keluarlah biogas, yang biogas ini bisa dimanfaatkan untuk listrik, Bapak dan Ibu, juga untuk memasak dan juga untuk menjalankan mesin. Karena kapasitasnya belum terlalu besar, jadi masih dipergunakan untuk kegiatan listrik di kampung tersebut. Menuju kampung tadi, saya sudah sampaikan tadi, ada penuh dengan tanaman-tanaman berwarna hijau dan juga mural-mural yang sangat bagus, yang tadi saya lihatkan foto-fotonya untuk menuju ke titik pengolahan sampah. Begitu, kita lihat bahwa kampung wisata Cibunut, wisata tidak hanya melihat cara pengolahan sampah, tetapi dapat juga mengikuti proses pembuatan. Asal Bapak dan Ibu daftar melalui Pak RT-nya, kapan akan berkunjung, jam berapa, tanggal berapa, janjian, karena wisatawan yang datang itu adalah banyak. Jadi mereka bisa mempersiapkan untuk Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana proses pengolahan sampah ini. Selain itu, wisatawan pun dapat selfie di tembok-tembok mural, berbeda tema di setiap wilayah. Setiap gang ada yang bercat merah, nanti ada yang khusus kuning, ada yang hijau, masing-masing gang itu adalah bertema. Hal ini menunjukkan bahwa kemenarikan atraksi dengan dimensi kemenarikan aktivitas wisata di kampung wisata Cibunut cukup menarik perhatian, sehingga banyak sekali, terutama anak-anak muda, ibu-ibu untuk berdatang, untuk selfie, upload di media sosial. Ya, wisata virtual, karena permasalahan tadi yang awalnya yang datang itu bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan sebulan, ketika COVID terjadi, akhirnya menjadi 0. Maka kami dari program pengabdian STI Ekuitas membantu Kampung Cibunut untuk membuatkan video wisata virtual, mulai dari awal masuk sampai terbentuk, sampai kepada pengolahan sampahnya. Ya, dengan kegiatan ini 50% industri pariwisata akan bangkit, moga-moga, karena hampir semua wisatawan sekarang berbasis virtual. Selain barangkali secara keuangan belum berdampak signifikan bagi keberadaan Kampung Wisata Cibunut, tetapi setidaknya nama Kampung Wisata Cibunut akan semakin terkenal. Berharap nanti dengan dibuatkannya wisata virtual akan tumbuh
berbagai macam hal berbisnis online. Mungkin akan jualan produk-produk online, baik kuliner maupun berupa kerajinan. Video objek wisata, kuliner lokal, dan produk-produk lokal yang ditampilkan dan dikemas dengan menarik. Dari video ini nanti Bapak dan Ibu bisa melihat tayangannya. Ya. Pengembangan wisata ini kita berbasis dari teori bahwa tourism mempengaruhi economic growth atau pertumbuhan ekonomi begitu luar biasa. Ya, maka pengembangan harus dilakukan agar dapat memberikan kontribusi terus-menerus, karena dengan industri pariwisata bisa juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di sekelilingnya. Selain kepada makanan, terus juga ke pertumbuhan ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja, berikutnya ada tumbuhnya ekonomi kreatif di sekitar pariwisata, berupa kerajinan tangan, cindramata, homestay, dan juga tadi berupa makanan. Kegiatan wisata virtual sekarang sedang tren. Beberapa operator wisata sekarang, Bapak dan Ibu kalau lihat di IG atau di Facebook menawarkan wisata virtual ke Inggris misalkan dengan bayar 50.000, atau Anda mau jalan ke Eropa dengan bayaran 150.000, dengan jualan 100.000 untuk 1 jam atau mungkin 30 menit. Kita bisa melihat bagaimana tempat wisata itu difilmkan dan kita bisa menonton dan berbayar. Jadi dari ide-ide itulah kami melahirkan video wisata virtual. Hadirnya wisata virtual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital pada masa pandemi COVID-19 merupakan sebuah peluang baru bagi pengembangan pariwisata, walaupun tidak sebanyak ketika kita offline. Tapi minimal bisa memberikan dampak signifikan terutama untuk keterkenalan dari keberadaan wisata tersebut. Ya, big konsep dari konsep wisata virtual ini melalui media teknologi digital, karena Bapak dan Ibu saat ini di Indonesia ada 155 juta penduduk yang terakses pada media sosial, ke YouTube, ke Twitter, ke IG, dan juga ke Facebook. Dari 155 juta orang yang menggunakan, dan rata-rata sehari dari 155 juta orang tersebut, 60-70% mengakses media sosial tersebut setiap hari. Jadi jutaan orang menonton Facebook, IG, dan juga YouTube setiap harinya, sehingga pasar itu secara potensial sangat ada. Kendati demikian, wisata virtual tidak dapat menggantikan pengalaman ketika wisatawan langsung ke lokasi sesungguhnya, tetapi minimal bisa menghilangkan kejenuhan orang-orang dari rutinitas yang memang kita tidak bisa keluar dari rumah, dan juga membantu industri pariwisata untuk bisa berinteraksi dengan konsumennya. Platform wisata digital dapat melihat peluang tur wisata maya dengan membuka kegiatan pelatihan pramu wisata, khususnya untuk terlebih ketika industri pariwisata semakin lesu dan lain sebagainya. Ya, mari kita lihat dengan adanya wisata virtual ini bisa distimulasi para wisatawan kepada kampung wisata Cibunut, didukung dengan kami lakukan selain dengan membuatkan dokumentasi atau video, kami juga lakukan pengabdian ini ada dengan virtual, ya, virtual sosialisasi secara virtual kepada teman-teman untuk memberi kesan dan pengalaman yang mendalam untuk para peserta yang mengikuti wisata virtual ini. Ya, mari kita lihat. Kampung bangkitnya industri pariwisata, dalam hal ini ada Kampung Wisata Cibunut sebagai tempat wisata di Kota Bandung yang kreatif, ramah lingkungan, dan kampung selfie karena banyak murah-murah yang menarik kekinian. Ya. Video ini Bapak dan Ibu nanti bisa di-setelkan sama panitia. Video ini kami upload di media sosial YouTube-nya STIE Equitas, juga di YouTube-nya Dinas Pariwisata Kota Bandung, dan juga di IG TV-nya kita. Sebagai peserta, sebagai dosen yang memiliki program pengabdian, saya dan Ibu Mutia juga Bu Hanifah. Diharapkan ditindaklanjuti ke depannya, bisa ditindaklanjuti dengan penjualan online dari teman-teman yang berada di Kampung Cibunut ini. Penjualan online berupa produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kampung Cibunut yang tadi berupa kerajinan, makanan, dan lain sebagainya. Ya, dan berharap mungkin satu ketika Kampung Cibunut dengan menggunakan teknologi yang kami, dengan menggunakan
video yang sudah kami buat bisa membuat program wisata virtual dan berbiaya, sehingga setidaknya ada pemasukan untuk proses keberlanjutan dari kampung wisata Cibunut ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita lihat dulu videonya yang akan ditayangkan oleh panitia. Silakan Bu Muti. Ya. Halo masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Kami hari ini sedang ada di Kampung Cibunut. Anda lihat sendiri, ini adalah tempat wisata yang sangat luar biasa di Kota Bandung. Kami dari STIE Ekuitas sedang melakukan program kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kami ditemani oleh Ibu Hanifah. Halo. Ibu Mutia. Hai. Dan saya sendiri Ayete Janingrum. Ada apa di Kampung Cibunut ini? Kami STIE Ekuitas akan membuat video untuk kegiatan wisata virtual. Ini salah satu lokasi di mana ada pengolahan sampah dan juga ada mural yang begitu luar biasa bagus. Anda datang ke sini supaya Anda tahu bagaimana menikmati suasana pagi, siang, dan sore di Kampung Cibunut. Selamat menikmati. Perkenalkan, nama saya Herman Sukmana, tapi biasa saya banyak dipanggil adalah Kang Ibo. Saya sebagai Ketua RW 07 Cibunut, Kelurahan Kebun Pisang. Ya, Cibunut sebetulnya ini pemukiman padat ya, pemukiman padat penduduk dengan kurang lebih ada 300 rumah, ada 2.000 jiwa dan juga kurang lebih 530 kepala keluarga. Kita sebelum Cibunut berwarna itu kan Cibunut terkenal dengan kawasan bebas sampah dulu. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan. Ya, jadi memang di sini ada sosialisasi, ada edukasi, ada pelatihan, ada pendampingan, ada monitoring ya. Kita sama-sama butuh orang yang mau berubah. Ya, saya terutama dengan seksi lingkungan hidup, dengan Karang Taruna, dengan stakeholder semua, kita buat program ya, buat program. Kendalanya tentu di masalah di edukasi ke warga, karena edukasi di kita tidak cukup lewat pamflet selebaran, tapi ada juga edukasi itu door to door edukasi. Jadi terdorong rasa kebersamaan ingin berubah bareng-bareng ya. Khususnya untuk saya pribadi, saya harus memang turun tangan langsung. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih turun tangan. Pesan-pesan pimpinan dulu juga kan gitu, harus turun tangan, tidak boleh tunjuk tangan ya. Nah itu sampai sekarang kita lakukan dan itu mempermudah lebih dekat saya dengan warga, mendekatkan diri dengan warga. Saya tetap harus sebagai pemimpin harus menjadi panutan, harus menjadi role model gitu. Jadi nggak susah sebetulnya gitu. Perkenalkan, nama saya Citra Nurdiansyah. Di sini saya sebagai pemuda Cibunut, sebagai dari kepengurusan dari kepemudaan di KRW-an. Kalau terbentuk sih kita sebenarnya dari dulu sudah ada keinginan. Kita terbentuk di kepemudaan itu 2009 dan kita masih berkegiatan seperti biasa Agustusan gitu. Nah, untuk terbentuknya Cibunut berwarna ini kita mulai berjalan program itu di tahun 2015-2016. Nah, terrealisasi itu di tahun 2017. Kalau sebenarnya program Cibunut berwarna ini diinisiasinya dari pemuda. Memang, tapi untuk kerjasamanya itu ada beberapa dari pengurus, dari pemerintah juga. Tapi sebenarnya memang sebelumnya kita program Cibunut berwarna ini salah satu wujud apresiasi dari pemuda untuk memberikan satu hadiah bagi masyarakat, khususnya umumnya bagi masyarakat luas dan pemerintah setempat. Memang dulu tiap dari pemuda teman-teman punya pengalaman yang mungkin kurang mengenakan gitu ya. Memang kan Cibunut di sini dulu terkenal dengan kampungnya yang berbagai macam negatif gitu. Di setiap kita ada berkegiatan atau tahu kita dari anak-anak Cibunut itu memang orang-orang luar itu kesannya itu negatif ke Cibunut. Nah, dari situlah
kita sebagai pemuda Cibunut gitu ada inisiasi bagaimana sih caranya kita merubah mindset orang-orang di luar tentang Cibunut yang negatif itu bisa menjadi positif gitu. Nah, sebisa mungkin kita bisa memberikan motivasi juga buat pemuda di luar bahwa pemuda itu sangat berperan penting untuk merubah satu wilayah. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Anas Edi Cahyana Lesmana atau biasa dipanggil Edi ECL. Nah, dalam hal ini saya kebetulan sedang melakukan program pemerintah yaitu terkait buruan sae. Buruan sae ini, buruan itu halaman, sae ini bukan berarti sae bagus gitu kan, tapi sae ini adalah sehat, aman dan ekonomis. Gitu kan. Nah, ini diharapkan oleh pemerintah itu dengan adanya buruan sae, diharapkan setiap warga masyarakat seluruh Kota Bandung itu bisa melakukan penanaman sayuran aman dan sehat, yaitu di pekarangannya rumah masing-masing. Itu jadi sehat, aman dan ekonomis gitu kan. Dan buruan sae yang ada di sini kebetulan di sini ada tanaman semua yang ada di sini adalah memanfaatkan barang yang ada. Hampir semua adalah pemanfaatan barang bekas. Agus Sunaria, kalau di RW, pengurus RW, jadi seksi lingkungan hidup. Tapi kalau di kawasan ini ketua KSM. KSM itu kelompok swadaya masyarakat. Kalau kendala sih itu ke warga itu merubah mindset warga itu. Mula-mula di sini itu langkahnya itu sosialisasi dulu. Udah sosialisasi baru door to door, mendatangi mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Itu dibikin dulu fasilitator di sini itu kader-kader sama fasilitator dibentuk dulu, ada dari pemuda, dari ibu PKK, dari bapak-bapak, bahkan dari anak-anak juga ada. Jadi untuk mengedukasi warga mengetuk pintu-pintu rumah warga. Udah door to door, baru ada pemilahan sampah dari sumber. Terus tiap hari Kamis warga itu yang sampah yang bernilai jual itu ekonomi, ada bank sampah di sini tiap hari Kamis itu setor. Si warga itu setor, ditimbang, dicatat, jadi masing-masing warga itu punya buku nasabah. Nanti uangnya itu setahun sekali dibagikan seminggu sebelum Lebaran. Diundang warga itu ke sini. Saya Budi Nur sebagai seniman yang ada di wilayah Kampung Cibunut yang melakukan hanya ngikutin apa yang mereka mau gitu loh. Jadi tema warna apa sesuai dengan keinginan mereka. Contohnya misalnya di RT 4 kuning, RT 5 merah, itu konsep mereka. Saya hanya merespon apa yang mereka inginkan. Pengen desainnya apa, RT ini misalnya temanya apa, yang sana apa, nah saya respon itu. Punten-punten ini pun bukan karya saya secara 100%, karena bukan saya tidak mampu, saya justru melibatkan masyarakat. Orang yang tidak menggambar, tidak bisa menggambar, itu bisa menggambar. Saya dipaksa gitu. Minimal begini,
ngasih warna kuning, mereka bisa dong blocking. Nah saya libatkan anak kecil, ibu-ibu saya libatkan. Kenapa itu saya lakukan? Saya sengaja supaya mereka merasa memiliki. Ya, Bapak Ibu, itu video yang kami buat. Mohon maaf kalau ada kejeda beberapa kali karena memang internetnya barangkali tidak stabil. Itu presentasi dari kami, semoga bisa mencerahkan Bapak dan Ibu, dan yang paling penting barangkali video ini bisa bermanfaat bagi kemajuan negeri tercinta Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Dr. Ayi Cajaningrum. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi menjadi motivasi ya buat kita membuat suatu desa yang memang indah seperti Cibunut ya. Oke, mungkin yang lain ada yang mungkin sekarang sesi pertanyaan ya Bu Ayi. Boleh, silakan. Oke, Bapak Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung, boleh via chat juga, silakan. Yang mau disaringkan barangkali bagaimana caranya supaya seperti Cibunut ini daerah pariwisata. Ya, Bapak dan Ibu, barangkali atau ada yang mau disampaikan berkenan dengan pengalaman Bapak dan Ibu melakukan kegiatan pengabdian. Bu Nirma dari Medan ya, Bu Nirma jauh-jauh. Barangkali ada yang mau di-sharing atau gimana? Dari Universitas apa Bu Nirma? Ya, terima kasih Ibu. Saya dari Medan. Kayaknya di sini ada berdua dengan teman satu lagi, tapi mungkin lagi kameranya lagi off. Saya di jurusan ekonomi Bu, Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Menarik sekali ya Ibu hasilnya, tapi saya yakin itu proses awalnya pasti nggak gampang ya Ibu ya. Betul. Yang pernah kita lakukan, kalau saya kemarin membantu masih ke satu rumah tangga, belum satu kampung. Kalau satu kampung, waduh, belum pernah saya mencoba. Kalau kemarin saya pengabdiannya itu membantu usaha keluarga, ya. Alhamdulillah kemarin dapat hibah dikti juga tahun lalu. Nah sekarang sudah berjalan dan sangat membantu di kondisi pandemi ini. Ya. Nah, ini saya tertarik tadi Bu, untuk satu kampung itu kira-kira kita tahap awalnya apa dulu ya Bu yang mesti kita persiapkan sehingga bisa menyamakan persepsi. Ini kan persepsi ini yang paling sulit ya Bu ya untuk di lapangan supaya bisa ide itu bisa terlaksana. Kira-kira itu Bu yang mungkin ingin saya tanyakan. Kalau untuk Bu Nirma, terima kasih ya. Sehat selalu dari Medan. Senang juga kita jalan-jalan nanti satu ketika ke Medan bisa beli teri di pasar. Oh Ibu, saya ada rumah produksi tauco Medan Ibu. Oh, bukan hanya di Cianjur ya? Iya, dari Medan ada khas Medan pakai udang pukul. Oh, iya. Kalau idenya Kampung Cibunut sendiri itu dari masyarakat sekitar, terutama tadi disampaikan oleh Bapak RT, juga Ketua LSM-nya dan juga Karang Tarunanya adalah yang paling penting kesepakatan bersama. Masing-masing harus punya tanggung jawab dan juga punya komitmen. Memang pasti tidak mudah menggerakkan orang, jangankan satu RW ya Bu ya, satu rumah aja untuk sependapat kita bisa bertengkarnya 3 bulan baru selesai. Jadi yang paling kuat kalau kami lihat itu ada kepemimpinan dari masyarakat Kampung Cibunut, terutama penggagasnya yang dalam hal ini ada pengurus Pak RW, karena menyatukan 4 atau 3 RT ya, 4 RT. Nah, tetapi masyarakat juga selain disosialisasikan maksud dan tujuan,
Karena kita pahami bersama bahwa orang itu akan tergerak kalau yang paling penting ada manfaat secara langsung kepada dirinya. Manfaat secara langsung kepada dirinya, terutama di sini manfaat secara langsung kepada ibu-ibu yang setiap hari dia daripada ngantongin sampah tidak jelas, bau busuk di rumah, karena sebenarnya ide itu biasanya lahir dari permasalahan sosial yang sebenarnya kecil-kecil. Permasalahan sosial yang sering muncul, Ibu tadi lihat kan gangnya itu sangat panjang. Kalau nungguin itu sampah disampaikan ke truk, datangnya seminggu sekali, dan orang bergerak dari satu titik ke titik yang lain melalui gang-gang, kerasa pasti baunya. Dengan adanya muncul permasalahan itu, saya percaya kepemimpinan yang kuat dari tokoh masyarakat Cibunut untuk menggerakkannya. Rapatnya tidak bisa sekali dua kali, tidak bisa sebulan dua bulan. Pasti dan bisa kita pahami bersama kalau ini ada menyangkut semua dan keputusan adalah ada di semua masyarakat, bisa bayangkan bagaimana usulan, saran itu masuk satu dengan yang lain. Beda kalau ngurus perusahaan, kalau perusahaan kan pengambil keputusannya ada di satu orang, atau direktor kalau perguruan tinggi. Kata rektornya A, mungkin ya Bu ya, sebagian besar akan menerima, kalau toh tidak menerima juga tidak akan sefrontal ketika kita memiliki gagasan di masyarakat. Karena semua punya pendapat dan semua punya saran dan semua punya keinginan. Kepemimpinan yang kuat adalah akan melahirkan kejadian yang seperti terlihat di kampung Cibunut. Itu Bu Nirma? Ya. Jadi yang paling utama adalah kebermanfaatan, sosialisasi, dan dilanjutin dengan kepemimpinan yang baik. Akhirnya kan sekarang orang sudah menjadi sebuah habit, kebiasaan. Awalnya mungkin dalam konsep apapun, apa yang disebut dengan paksakan. Dipaksakan, akhirnya jadi kebiasaan, berikutnya jadi sebuah kedamaian. Jadi sebuah ketagihan dan kenikmatan bagi sekelilingnya. Karena sekarang mereka tinggal mengambil hasil dari perjuangannya. Barangkali begitu saya bantu. Barangkali ada Bu Mutia sama Bu Hanifah menambahkan. Ya, baik. Bu Ayi, tapi sebelumnya di sini sudah ada Pak Kabid, Bapak Kepala Bidang Kepariwisataan, Bapak Edward Parlindungan, SOS MT, dan beliau juga menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk hadir. Terima kasih Bapak. Dan barangkali, iya. Selamat pagi. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Horas juga ya. Ini juga ada peserta dari Medan loh Pak Kabid. Iya, alhamdulillah ada juga dari Medan nih. Iya, Horas Pak. Nah, saya orang Medan yang sudah tinggal di Kota Bandung dan sudah menjadi rumah Kota Bandung. Horasnya sudah berubah jadi Sampurasun ya Pak ya? Nuhun Ibu, Sampurasun. Rampes. Ya Pak Kabid, selamat datang. Kami tadi sudah menayangkan, mohon maaf, jadi kami tadi sudah presentasi dan menayangkan kepada teman-teman. Ini sebagian besar ada dosen-dosen Pak, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami ini dosen punya kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dikasih budgetnya oleh perguruan tinggi dan juga dari pemerintah. Pengabdian ini bentuknya adalah bagaimana membantu meningkatkan sosial ekonomi dari masyarakat. Nah, pilihan kami adalah membuatkan wisata virtual Kampung Cibunut, karena kita pahami bersama bahwa saat ini COVID-19 salah satu industri yang sangat terpuruk besar itu adalah industri pariwisata. Begitu ya Pak Kabid. Ada yang mau disampaikan Pak Edward, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi kepada peserta Zoom meeting pada hari ini. Maaf, saya agak terlambat karena kebetulan saya sedang berlangsung di ruangan lain. Itu adalah persiapan pembuatan perwal tentang kelompok sadar wisata Pokdarwis. Karena dari Pergubnya sudah keluar, Pergub 90 tahun 2020, kita Kota Bandung harus membuat perwal untuk menindaklanjutinya. Dan mungkin ke depan adalah salah satunya Kampung Wisata Cibunut ini harus menjadi Pokdarwis karena sudah menjadi kelompok sadar wisata di sana. Dan memang untuk berbicara mengenai Kampung Cibunut ini suatu yang istimewa bagi saya karena masyarakat yang begitu beraneka ragam di sana akhirnya bisa kompak, bersatu, dan mau. Kan sebenarnya
menyatukan masyarakat ini yang susah sebenarnya. Karena sekarang kita punya satu tempat, tapi tempat kita diwarnai dengan keinginan yang sebenarnya kalau kita lihat bukan dari kita, seperti gitu kan ya. Dan ini ternyata ada inisiator, ada juga kepedulian dari para tokohnya, PKK-nya, Pak RW-nya, dan untuk bisa membuat masyarakat menjadi mengerti kepentingan mengapa tempat itu seperti itu mau dijadikan satu tujuan wisata. Dan akhirnya itu bisa terjadi. Ini apresiasi Cibunut ini satu tempat di Kecamatan Sumur Bandung, satu kelurahan Kebon Pisang yang penduduknya memang padat sekali sebenarnya. Tapi dari keanekaragaman itu mereka bisa kompak, mereka bisa bersatu sehingga akhirnya bisa terbentuk satu kampung Cibunut yang penuh warna. Saya kira ini luar biasa dari kesadaran masyarakat, dan kami pemerintah Kota Bandung sangat mengapresiasi dengan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Dan kami terus akan membantu mereka dalam hal ya seperti tadi, karena sekarang juga ada perwa yang harus kita turunkan supaya mereka juga ada satu kedudukan. Makanya ke depan kita akan setelah perwa ini keluar akan kita bentuk Pokdarwis di Kelurahan Cibunut seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dulu. Mungkin nanti kita bisa sambil ngobrol lebih banyak, karena hal-hal mengenai Cibunut ini sebenarnya ini sudah ada ahlinya juga yang mau menggerakkan masyarakat di sana, itu lebih keterangannya pasti akan lebih jelas dari ya begitu. Itu saja mungkin pembukaan dari saya. Terima kasih. Sama-sama Pak Edward. Bu Hanifah silakan ke moderator kembali. Oke, terima kasih Bapak Edward yang sudah memberikan sharing ya. Mungkin ada ini Ibu Bapak, Ibu silakan. Ada yang mau disaringkan atau dipertanyakan kepada Ibu Dr. Ayi tadi? Atau ke Pak Edward atau ke tim kami? Ya. Pak Noviendi Rinaldi barangkali? Atau Bu Entin? Pak Sonson barangkali? Ibu Luh Putu nih. Ibu Luh Putu. Ya dari Bali ya Bu ya? Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Ibu-ibu dari STIE, menarik sekali. Ini memang di era COVID kami juga di Bali mengembangkan wisata virtual. Jadi objek-objek wisata yang dulu populer dikunjungi oleh wisatawan, sekarang divirtualkan agar tetap bisa dinikmati oleh orang-orang yang berminat. Nah, terkait dengan kampung wisata virtual Kampung Cibunut, tahun lalu saya juga melakukan pengabdian masyarakat terkait sampah, Ibu. Kebetulan saya ada dari Universitas Pendidikan Ganesha, saya ada di Bali Utara. Kami memiliki kampung-kampung yang mayoritas dihuni oleh saudara Muslim. Nah, salah satu kampung Muslim yang cukup terkenal juga di wilayah kami itu ada di bagian barat. Nah, terkait dengan sampah, jadi sebelum kami melakukan kegiatan pengabdian, ada masalah di situ. Jadi setiap musim hujan mereka banjir. Banjirnya itu disebabkan oleh sampah. Nah, sebelum mengadakan pengabdian, sebelumnya juga tahun sebelumnya kami bertim melakukan penelitian terkait sampah juga, tapi lokasinya berbeda. Kalau tempat pengabdian ada di bagian barat, penelitian sampahnya ada di bagian timur, namanya
di desa bulan. Nah, kalau di Bali tempat-tempat penampungan sampah itu tidak hanya dicari oleh pemulung, tetapi di Bali tempat-tempat sampah itu juga dinikmati berkahnya itu oleh pemilik hewan ternak. Karena sampah-sampah yang ada di penampungan sampah tidak hanya melulu sampah-sampah berupa plastik, tetapi yang organik itu juga masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi pakan ternak, terutama yang berasal dari hotel, restoran. Jadi para pemilik ternak biasanya menunggu mulai subuh, mereka berburu sampah-sampah berupa sayur-sayuran, buah-buahan, ada juga yang berburu daun-daunan untuk diberikan kepada sapi, babi, kambing dan lain-lain. Nah, jadi disitulah musibah yang sampah itu biasanya kan dijauhi. Nah, di kampung ini sampah-sampah itu diburu. Jadi tempat sampah itu ramai sekali dengan orang-orang dari subuh sampai malam itu ramai. Tidak hanya pemulung yang mencari sampah plastik dan besi, tetapi juga pemulung-pemulung yang berburu sampah organik untuk ternak. Nah, kembali ke desa tempat pengabdian saya, kebetulan sasarannya waktu itu ibu-ibu, karena mereka mengeluh setiap musim hujan banjir, Bu, sampahnya sampai ke jalan. Mereka sendiri malu. Jadi sebenarnya sampah ini dibutuhkan kesadaran masing-masing pribadi, Bu. Jadi meskipun pemimpinnya itu baik, tetapi kalau masyarakatnya ndablek juga nggak bisa. Nah, kebetulan di kampung tempat saya melakukan pengabdian di era COVID banyak yang pulang, pekerja-pekerja pariwisata, pemuda-pemudanya banyak di rumah. Jadi mereka ini ketika musim hujan menyaksikan langsung nih, loh kok gini sih kampung kami gitu. Sehingga mereka menghubungi pihak universitas untuk melaksanakan memberikan pencerahan lah. Nah, kami sebagai pihak universitas tidak bisa juga sendirian bekerja untuk memecahkan masalah tersebut. Makanya kami menggandeng LSM yang bergerak di bidang permasalahan masyarakat, salah satunya sampah. Nah, dan saat itu kami bekerja sama dengan LSM-nya. LSM Cinta Bumi kalau tidak salah. Itu kami mengadakan pelatihan yang ditujukan kepada ibu-ibu dan pemuda, membuat biopori, kemudian membuat sampah organik menjadi bernilai ekonomi. Jadi kami melatih ibu-ibu dan para pemuda untuk membuat pupuk cair, Ibu, menggunakan limbah gula. Nah, jadi kalau musim buah, khususnya kalau musim panen jeruk, itu kan banyak sekali harga jeruk itu turun. Ketika harga jeruk turun, jeruk-jeruk yang matang itu menjadi sampah. Nah, disitulah sampah-sampah buah-buahan yang tidak terjual itu kita latih menjadi sampah cair, menjadi pupuk cair. Nah, dengan harapan nantinya bisa menjadi bernilai ekonomi. Nah, masalahnya, Ibu, yang sering kali menjadi kendala utama kami dalam melakukan pengabdian adalah komitmen dari masyarakat sasaran ini untuk terus-menerus melakukan apa yang sudah dilatihkan. Nah, ketika kami melakukan evaluasi, sebulan setelah pelatihan, mereka masih giat, Ibu, mengumpulkan buah-buahan, daun-daunan yang tidak terpakai untuk 3 bulan mulai berkurang, 6 bulan. Nah, sekarang ini saya tidak tahu apakah masih ada yang melakukan itu karena salah satu warga yang sudah berhasil membuat pupuk cair itu mengatakan, loh pupuk ini bagus, Bu, saya nggak usah beli pupuk, kalau bisa ini dibuat skala besar.
Nah, yang saya ingin lanjutkan nanti, ini rencananya tahun depan saya akan kembali ke situ. Kebetulan saya sedang studi dan insya Allah bulan depan saya selesai. Rencananya saya mau membuat pengolahan sampah ini menjadi pupuk dalam skala besar. Yang saya menjadi pikiran utama saya, kemana saya harus mencari mitra agar ini bisa menjadi sebuah produksi dalam skala yang lebih besar. Nah, mungkin Ibu Ai, Ibu Hanifah, Bu Mutia punya saran untuk kami, bagaimana, kemana kami harus bermitra supaya bisa menemukan visi kami ini biar bertemu dengan siapa kami harus kemana saya harus pergi mencari mereka untuk membantu masyarakat di situ. Terima kasih Bu Ai, Bu Mutia, dan Bu Hanifah. Saya kagum sekali dengan tim Ibu bertiga. Terima kasih. Saya mohon sharingnya dari Ibu-Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Luh Putu ya. Aduh, kita beda ya. Ibu lembut, saya awal begitu. Ibu lembut sekali. Iya, Ibu. Kebetulan saya juga ngajar di pupuk Iskandar Muda, pupuk Kaltim, kadang-kadang juga masuk ke pupuk Kujang. Jadi permasalahan yang tadi disampaikan berkenaan dengan pupuk organik bukan hanya persoalan dari ranah kecil, tapi sudah masuk ke ranah nasional juga. Sekelas pabrik pupuk Kujang atau Pusri atau mungkin pupuk Iskandar Muda juga belum bisa mengolah sampah-sampah masyarakat ini untuk benar-benar menjadi pupuk yang siap disampaikan ke masyarakat. Tetapi sekarang kan lagi COVID ini lagi tren nih, ibu-ibu punya bunga-bunga, ya kan Bu? Ya, hampir semua nih pasti. Di sini saya juga yakin deh, 70-80% emak-emak ini pasti beli keladi-keladian. Kan lagi tren tuh. Beli. Sekarang yang lagi laku gara-gara COVID itu ada pupuk, bunga, sayuran, dan juga pot-pot. Nah, saya juga sama, Bu Lu, beli pupuk 50.000 satu jerigen. Ya, satu karung. Oh, satu karung. Oh. Ya, berupa butiran. Tapi pupuk organik enggak mahal. Sekarung itu isinya 20 kilo, harganya 50.000. Jadi sekitar 2.500 ya sekilonya. Saya belum searching di internet karena belinya langsung di supermarket. Nah, kalau di Bandung ada khusus orang-orang yang memang seperti ini. Tapi pasti saya percaya juga di Denpasar pun ada LSM yang mengolah makanan-makanan itu menjadi pupuk organik dalam bentuk kemasan yang siap jual di supermarket. Mungkin untuk daerah Bali saya kurang paham, tapi kalau Bandung karena ada mereknya Bu, ada alamatnya begitu, ada diproduksi dari mana dan lain sebagainya. Mungkin Ibu bisa ngecek juga ke supermarket yang khusus jualan atau ke toko-toko bunga. Yang satu ketika bisa kerjasama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bu. Lu mohon maaf kalau kurang memuaskan karena kurang tahu secara lebih detail lagi. Ya. Sukses ya, luar biasa program pengabdiannya. Suka tadi ada konsep di mana masyarakat datang sendiri. Ya. Baik, yang lainnya barangkali udah cukup, Bu Muti atau Bu Hani? Iya. Pak Kabid mau meninggalkan ruangan. Terima kasih ya Pak Kabid sudah datang. Ya, karena beliau harus memimpin rapat vaksin jam 10, jadi titip salam untuk Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu. Iya, baik, silakan Bu Hanifah. Iya, mungkin para Bapak Ibu mungkin paparan dari Bu Ai, Bu Dokter Ai tadi mudah-mudahan bermanfaat ya dan jelas. Kemudian tadi juga sharingnya Bu sama Ibu Lu, kemudian sama Bu Nirma yang dari Medan gitu ya. Mudah-mudahan itu juga memberikan kontribusi kepada kita semua, memberikan manfaat kepada kita semua. Bu Ai, mungkin sampai ini belum ada yang bertanya lagi. Alhamdulillah mudah-mudahan dipahami semua atas paparannya.
Gitu aja mungkin Bu Muti, saya tutup untuk acara narasumber dari Bu Ayi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Bu Muti sebagai Iya, baik. Terima kasih Bu Hanifah, Bu Dr. Ai. Mungkin Bu Luputu nanti satu saat kalau main ke Bandung, kami akan antarkan ke Cibunut supaya bisa berkolaborasi. Karena memang Cibunut ini menjadi kampung yang menjadi role model di Indonesia untuk pengolahan sampahnya gitu. Dan ini kekuatan dari betul seperti Bu Ayu Tejaningrum bilang, Pak RW-nya yang luar biasa menggerakkan masyarakat di sana sehingga menjadi produktif, dan bagaimana juga menggerakkan tiap hari Rabu itu adalah program untuk pengambilan sampah di setiap rumah tangga di sana oleh anak-anak dan pemudanya di sana juga, dan dari olahan sampahnya itu menjadi produk-produk olahan sampah, menjadi produk-produk yang sangat menarik sekali, karena di sana juga selain pendampingan dari kami, ada juga pendampingan dari mahasiswa desain ITB yang memang membuat desain untuk tas atau dompet yang mereka hasilkan, ada tempat tisu dan sebagainya, itu sangat menarik sekali. Jadi mereka sudah menciptakan produk-produk yang punya nilai jual gitu, seperti itu. Dan untuk produk-produk yang untuk pengolahan sampah yang lainnya, mereka juga tadi membuat pupuk dan bagaimana bekerja sama seperti yang Bu Ai Tejaningrum juga sampaikan, bekerja sama dengan para produsen yang memang menjual untuk pupuk yang mereka hasilkan. Nanti satu saat Bu Putu Sri Aryani kalau ke Bandung, kami dengan siap untuk menemani Ibu untuk mengunjungi Kampung Cibunut ya, yang luar biasa menarik sekali. Matur nuhun, Bu Mutia. Ya, Medan, Muti jangan lupa. Oh iya, Bu Ai, ini kayaknya satu lagi Pak Sonson ya, Pak Sonson, boleh? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Ai, Ibu Mutia, dan rekan-rekan dosen yang lainnya. Saya Sonson dari Prodi DKV, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom. Bu Ai, menarik Bu paparan sudah sampaikan ya mengenai video virtual Kampung Cibunut. Izin bertanya Bu, apakah tim dosen STI Ekuitas ini ada rencana berkelanjutan dalam PKM selanjutnya, misal kerjasama ya, kerjasama dengan PTS lain ya, membuat PKM sejenis. Karena kebetulan saya di Prodi DKV ini roadmap baik penelitian maupun PKM memang sedang fokus ke pengembangan wisata virtual ya. Kami saya pribadi dengan teman-teman dosen sudah beberapa kali ya melakukan PKM khusus di wisata ini ya, mulai dari Ranca Upas ya, mungkin Bandung banyak beberapa tempat ya 2 tahun terakhir ini. Nah mungkin kalau boleh tahu apakah ada rencana berkelanjutan dari PKM yang sudah dilakukan gitu Bu. Terima kasih Pak Sonson. Iya. Terima kasih Pak Sonson. Kita sama-sama Bu ya. Pasti alhamdulillah nih Bu Muti ketemu orang seninya. Kalau kita kan orang yang kalau ngitungnya, kalau apa-apa selalu kalkulator yang keluar. Insya Allah Pak Sonson, karena kita juga kan tiap tahun harus melakukan program pendampingan. Nama Bapak akan kami simpan untuk siapa tahu bisa bersama lebih lanjut, terutama dalam bidang seninya. Karena tadi juga kami di videonya masih belum fix 100%, musiknya belum masuk ya Bu Muti. Kita masih perbaiki. Benar-benar ini memanfaatkan tenaga internal yang memang kita fakultas ekonomi, jadi belum ada, tidak berbasis fakultas seni. Ya. Sudah luar biasa Bu, sudah luar biasa menurut saya. Luar biasa ya. Iya luar biasa untuk ya pandangan kami melihat dari ini sekolah tinggi ekonomi tapi bisa membuat sebuah video yang notabene itu ranahnya kami. Ya, orang musik ya. Ini anak-anak kami mahasiswa yang bikinnya, Pak. Mungkin ke depan ya Pak Sonson, terima kasih banyak. Baik. Nanti mungkin karena ini masih pandemi agak sulit juga ya untuk melakukan konsolidasi. Insya Allah juga kami nanti akan kalau ada waktu mungkin nanti kami berkunjung atau sekedar silaturahmi ya Bu, kami dengan tim dosen kebetulan ini
ada Pak Ilhamsyah juga ini, tadi ada Pak Firman tapi udah live ya. Oh, masih ada Arga Firman. Kami ada di prodi kami itu ada periklanan, desain grafis, multimedia, film dan animasi. Jadi memang kami juga ingin berkolaborasi ya dengan beberapa perguruan tinggi yang lain ya. Memang ini sesuai dengan apa yang canangan pemerintah bahwa bukan kewajiban ya. Akan sebaiknya perguruan tinggi itu berkolaborasi ya dan meningkatkan keilmuan gitu kan. Ya. Terima kasih Pak Sonson sudah disapa kami dan semoga bisa silaturahmi lebih lanjut ya. Baik. Ya. Salam juga untuk semuanya dari saya untuk semuanya. Sama-sama, Pak Terima Sonson. kasih. Iya, sama-sama. Ya, menarik ya Bu Ai, nanti satu saat kita bisa kerjasama ya Bu, untuk lebih mengembangkan misalnya wisata virtual, karena Bandung sendiri memang makin banyak nih kampung-kampung kreatif yang bisa diangkat, dan itu kita bisa angkat dengan wisata virtual seperti ini yang lebih menarik mungkin kemasannya gitu ya, karena tadi betul kita hanya di fakultas, di program studi ya lebih ke ekonomi gitu, jadi lebih melihatnya secara ekonomi saja. Dengan Pak Sonson nanti bisa mengemas animasinya dan ininya menjadi luar biasa, lebih menarik lagi untuk wisata virtualnya. Iya, baik, terima kasih Pak Sonson, sehat selalu, salam untuk semuanya. Sama-sama, terima kasih. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, kita memang agak lebih cepat ya Bapak Ibu ya untuk acara hari ini, tapi mudah-mudahan dengan acara yang singkat seperti ini bisa memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu semua, dan juga ya setidaknya tadi kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu untuk program pengabdian masyarakat ini dengan di sini ada dari Medan, dari Bali gitu, seperti itu, supaya kita bisa lebih berkembang lagi dan bisa terutama untuk mengembangkan pariwisata yang dengan era COVID seperti ini betul-betul terpuruk gitu, dan ini yang menjadi PR dari pemerintah, dan kita juga sebagai akademisi yang memang harus memikirkan bagaimana supaya pariwisata di Indonesia ini menjadi kembali bangkit lagi walaupun di tengah pandemi seperti ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya dan waktunya. Bapak Ibu bisa mengisi link absennya yang sudah ada di kami share di forum chat. Nanti Bapak Ibu mengisi dengan nama lengkap dan alamat emailnya, karena nanti sertifikat akan otomatis terkirim ke email Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat dan semangat selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu bersilaturahmi secara offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Izin live ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Sama.